Shalom adik-adik. Wah, bagaimana kabarnya adik-adik? Masih semangat? Masih, Kak. Oke, adik-adik, untuk saat ini kita mau mulai ibadah. Bagaimana, sudah disiapkan Alkitabnya Dan persembahannya dan baju rapi pakai dong. pakaian rapi. Oke. Untuk memulai ibadah, kita menyanyikan satu lagu, yaitu Tuhan Pencipta Semesta. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu pada pagi hari ini adik-adik dapat mengikuti ibadah secara online. Biarlah ibadah ini Kau berkati ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum firman, kita mau nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kitab Suci Hartaku. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Pasti semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada hari Minggu ini Kakak Iren akan ajak adik-adik untuk membaca dan memahami firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita lipat tangan,
kita tutup mata kita, lalu kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah berkati kami sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati, telinga, dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul. Nah adik-adik, Kisah Para Rasul ini ada di Perjanjian Lama apa di Perjanjian Baru ya? Hah? Di Perjanjian apa adik-adik? Ya, di Perjanjian Baru. Nah, dibuka Alkitabnya, buka Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-33. Kakak ulangi sekali lagi, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal kelima, ayat 26 sampai dengan yang ke-33. Kita baca bersama-sama sudah? Oke, sudah dibuka kitabnya? Oke, siap. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan yang ke-33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Nah adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, Kakak Iren pertama-tama mau tanya dulu sama adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih arti dari ketaatan? Ya, betul. Menuruti segala perintah. Apalagi? Ya betul, setia. Terus, ya bersikap patuh. Nah, kalau gitu kita rangkum aja ya semuanya adik-adik ya. Jadi sikap taat itu artinya kita itu bersikap patuh, kita bersikap setia, kita bersikap menuruti segala perintah yang diberikan. Misalnya kalau kita patuh sama orang tua, berarti kita mendengarkan, iya kalau misalnya mama ngomong apa, kita melakukan. Misalnya kayak Dio, ayo bantu mama cuci piring. Nah berarti harus mengikuti mama untuk bantu cuci piring. Atau misalnya kalau kita taat pada guru, misalnya guru bilang, Vela, ini PR yang sudah ibu kasih, jadi harus dikerjakan ya. Nah berarti PR itu harus dikerjakan. Nah seperti itu kira-kira contoh untuk bentuk taatan. Nah kalau misalnya kita taat sama Tuhan, gimana tuh adik-adik? Iya, berarti kalau kita taat sama Tuhan, artinya kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Betul, kita patuh dan taat pada perintah yang Tuhan berikan. Nah, misalnya contohnya apa ya adik-adik ya? Misalnya kalau bentuk taat pada Tuhan itu kayak adik-adik melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya bersikap jujur, atau
eh, hidup dengan baik, rajin berdoa, membantu orang tua, dan lain sebagainya adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, kadang ada juga loh orang yang malu untuk menunjukkan kalau dia itu taat sama Tuhan. Wah, kayak gimana tuh Kak? Nah, misalnya adik-adik lagi ibadah minggu nih, lagi sekolah minggu online. Terus tiba-tiba ada temennya, tetangganya manggil dari luar, main yuk. Nah, kira-kira adik-adik lebih memilih untuk bermain atau tetap beribadah? Ya, puji Tuhan. Berarti kalau misalnya adik-adik menjawabnya lebih memilih inilah Kak ibadah, berarti bagus. Nah, tapi ada juga adik-adik yang iya, kenapa aku harus ibadah minggu ya, mendingan aku main aja sama temen-temen. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah baca dari Kisah Para Rasul. Nah, di situ kita itu diajarkan tentang kisah Petrus dan teman-temannya yang menunjukkan sikap berani kepada pemuka agama yang memanggil mereka untuk disidang hanya karena mereka menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil. Terus pemuka agama itu gak suka adik-adik, mereka gak suka. Nah, dan mereka melarang keras untuk mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Iya adik-adik. Tapi apa yang Petrus dan teman-teman yang lakukan? Mereka bersikap tegas ya. Mereka jawab, kita itu harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Betul adik-adik. Nah, menurut Petrus dan teman-temannya, Allah itu telah menetapkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena Allah telah menetapkan demikian. Ketika Petrus dan teman-temannya diberikan perintah Tuhan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, maka kita pun akan menyampaikan ajaran Tuhan Yesus juga kepada siapapun. Gak harus menjadi kalau misalnya adik-adik misalnya sudah besar, mau jadi pendeta atau mau jadi guru sekolah minggu kayak kakak Iren, kita kan memberitakan firman Tuhan ya. Nah, itu juga bisa adik-adik, cuman nanti tunggu ketika adik-adik dewasa ya. Untuk sekarang, adik-adik juga bisa memberitakan ajaran Tuhan Yesus. Yaitu dengan apa adik-adik? Yaitu dengan berbuat baik, betul. Dengan menunjukkan bahwa adik-adik berbuat memperlakukan orang lain dengan baik, lalu juga dengar-dengaran pada guru dan orang tua. Itu juga sudah bentuk sikap apa adik-adik? Sikap untuk mengajarkan tentang kasih Tuhan Yesus, betul. Nah, kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah Kak Iren sampaikan. Nah, sekarang Kak Iren pengen dengar adik-adik bercerita. Adik-adik Kakak Iren pengen adik-adik cerita tentang bentuk perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan yang sudah adik-adik lakukan. Nah, berceritanya direkam aja suaranya. Nanti hasil rekaman suara adik-adik dikumpulkan di grup PA. Ditunggu paling lambat sampai jam berapa? Jam 8 malam, betul adik-adik. Nah, sekian pemberitaan firman Tuhan yang Kakak Iren sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang Kakak Iren mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena kita masih diberkati dan kita juga berjanji akan bersikap baik, hidup jujur, dan juga menyebarkan ajaran Tuhan. Nah, untuk itu kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menjadi renungan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami rumah yang layak, memberikan kami makan yang enak. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan tangan-Mu yang sudah memberkati kami dan keluarga kami, memberkati teman-teman kami, memberkati orang di sekitar kami supaya kami dapat tetap sehat ya Tuhan, walaupun di masa pandemi seperti ini. Tuhan Yesus,
kami ingin mendoakan untuk orang-orang yang mungkin masih malu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati mereka, bukakan hati mereka supaya mereka dapat menunjukkan identitas mereka tanpa harus malu, tanpa harus tidak enak dengan sekitar mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau berkati kami selalu supaya kami tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan kasih tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi yang kami alami sekarang, yaitu wabah penyakit COVID-19. Tuhan kiranya Engkau bimbing dan sertai para tenaga medis yang sudah berjuang untuk membantu memulihkan orang-orang yang sakit. Bapak kiranya Engkau orang-orang yang sakit juga Engkau mau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga berkati orang-orang yang ada di luar sana ya Tuhan, yang mungkin saat ini juga sedang mengalami kesusahan. Kiranya Engkau berkati mereka supaya mereka mendapatkan bantuan pertolongan dari tangan-Mu saja. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah berdoa, sekarang Kak Kairan mau ajak adik-adik menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 159, Semua Orang Yang Mau. Lagunya seperti ini adik-adik ya. Semua orang yang mau menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Sekali lagi. Semua orang yang mau menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Terima kasih. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi Beri Padanya. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita setenang. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, biarkanlah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu dan berkat bagi sesama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah hampir mau selesai ibadahnya. Untuk menutup ibadah ini, kita mau nyanyi lagu Siapa Yang Berpegang. Oke?
mau berdoa dulu. Mari kita tetap berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah Tuhan. Kau berkati ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu.